Shalom teman-teman. Aku, Kakak Ariel, punya berita seru nih buat kalian. Pada mau tahu nggak? Jadi, mulai bulan April untuk kalian yang kelas 4 sampai kelas 6, kita bakal ada Feast at Home for Stars Club. Yeay! Iya benar. Jadi Feast at Home ini khusus untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6. Kita akan ketemu di hari Minggu jam 10 pagi dan kita bakal pujian bareng, firman bareng dan bakal ada activity yang menyenangkan. Seru banget kan guys? So, jangan lupa ya pada ikutan. See you online and God bless you. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Dan di bulan ini ada sebuah tema baru yang luar biasa, Need Assistance. Apakah saudara dan saya butuh seorang penolong? Ini bukan bulan Februari, seorang penolong yang dimaksud bukanlah jodoh. Kita sudah melakukan itu, kita sudah bahas firman itu di bulan Februari. Tapi di bulan ini kita akan mengupas siapa itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus dan bagaimana kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam 1 jam ke depan berikan waktumu eksklusif yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, saudara bangkit berdiri, saudara meloncat, saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah waktu saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan nanti dipraktekkan. Ikuti acara ini, saya percaya bahwa saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini saya ajak saudara, mari kita bersatu hati bersama-sama untuk berdoa bagi setiap orang yang telah memberikan permohonan doanya untuk kita bantu doakan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa bagi seseorang yang memohon pasangan hidup. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa dan permohonan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang meminta pasangan hidup ini, kami percaya Engkau akan bukakan jalan, Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik, yang sesuai, yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa saat ini bagi seseorang yang mohon untuk kesembuhan dari sakit COVID dan sirosis hati. Bapa, dimanapun dia berada, kami mengangkat tangan kami saat ini. Kami percaya akan kuasa kesembuhan yang Engkau sanggup untuk lakukan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan sembuhkan dia di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, segala sakit penyakit telah Kau singkirkan di dalam nama-Mu yang kudus. Kami juga berdoa bagi seseorang yang mohon kelancaran di dalam bisnis keluarga dan sekolah musiknya supaya berjalan dengan baik. Bapa, meskipun kondisi yang saat ini terjadi membuat kami kadang ragu, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kami mustahil. Kami berdoa bagi saudara kami ini Tuhan, untuk kelancaran bisnis, keluarga, dan sekolah musiknya, supaya dapat berjalan dengan baik. Kami menaikkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bagi saudara yang memiliki wujud-wujud doa yang ingin kami bantu untuk doakan, silahkan tuliskan di kolom chat atau formulir, link formulir permohonan doa yang sudah kami cantumkan di YouTube channel kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Happy Easter, Light of Jesus Family. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang sudah bangkit, membangkitkan kita semua, membangkitkan semangat kita. Haleluya! Sore hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali secara online bersekutu bersama-sama dengan Light of Jesus Family. Dimanapun Anda berada, you are welcome and you are loved. Teman-teman sekalian, mari kita sorakan kemenangan Tuhan Yesus kita, Raja yang sungguh hebat, Raja yang sudah bangkit, menebus setiap dosa kita. Come on! Semua tangan bertepuk untuk kemuliaan Tuhan kita. Come on! Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya
Dia sungguh hidup, saudara. Do you believe it? Boleh katakan di komen. Just shout it out, haleluya. Tuhan kita sudah bangkit, kita sudah dimenangkan. Mari saat ini kita bersatu hati. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebangkitan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, karena Roh-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh hidup, kami boleh dimenangkan, dan kami boleh dilingkupi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami ingin nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Raja kami yang sungguh hidup sekarang dan selama-lamanya.
Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang. Dengan segenap iman, angkat kedua tanganmu saat ini, katakan, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhi kami, waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, kami rindu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan sekali lagi. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast at Home dengan tema yang baru, Need Assistance. Dalam kehidupan ini kita butuh seorang partner, seorang sahabat, seorang yang bisa memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa menjalani setiap kehidupan kita. Dan terutama di dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah sediakan satu sosok pribadi yang akan selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Siapakah sosok itu? Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya saya ajak saudara bersama-sama dimanapun saudara berada, apakah saudara sedang berada di rumah atau saudara mungkin berada di jalan dan mengikuti acara ini, tidak masalah karena kuasa dan penyertaan Tuhan ada dimanapun selama hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Mari saat ini kita siapkan hati, kita doakan doa favorit kita dengan penuh iman dan percaya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant.
I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan sama-sama. Kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah sebuah pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba, bahwa Dia akan berpisah secara fisik dengan murid-muridnya, dengan kita semua. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur, seorang yang dapat memberikan kita advice, memberikan kita kekuatan dikala kita membutuhkannya. Dan siapakah roh itu? Itu adalah Roh Kudus. Berbicara mengenai Roh Kudus, saudara, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa mempelajari bahwa mulai dari perjanjian lama, di kitab Kejadian bab 1 ayat yang kedua, dikatakan bahwa pada waktu itu bumi itu kosong. Kegelapan yang memenuhi bumi pada waktu itu. Dan dikatakan the Spirit of God was hovering over the waters. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Spirit of God di dalam perjanjian lama bisa juga dari bahasa aslinya, dari kata aslinya dikenal dengan kata ruah. Ruah, seringkali kita mendengar seperti itu. Kemudian di perjanjian baru dalam bahasa Yunani, spirit atau roh itu diambil dari aroma. Sama, artinya adalah Roh Kudus itu digambarkan seperti angin, seperti hembusan nafas, tapi tentu saja hembusan nafas yang kuat, karena Roh Kudus sendiri itu memiliki kuasa, yaitu Roh Allah sendiri. Nah, kalau kita melihat juga di perjanjian lama, saudara tahu kisah mengenai Saul dan Daud, dua raja yang besar, raja orang Israel yang begitu luar biasa. Pertama kali ketika Saul diurapi oleh Allah sebagai seorang raja, ada roh Allah yang menyertai Saul sehingga ketika dia pergi untuk berperang, semua musuhnya dapat dikalahkan dengan mudahnya. Karena apa? Bukan karena kuasa dari Saul sendiri, tapi kuasa roh Allah yang menyertai dan memampukan Saul. Tapi semuanya berubah seketika juga ketika Saul tidak taat kepada perintah Allah. Dan dikatakan bahwa dalam 1 Samuel bab 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Daud adalah seorang yang diurapi menjadi raja pengganti dari Saul. Daud adalah sosok anak muda yang berhasil mengalahkan Goliat. Ketika semua prajurit Israel tidak berani untuk menghadapi Goliat, tapi Daudlah yang berani untuk maju. Hanya berbekalkan ketapel dan batu kali, saudara. Tapi sesuatu yang sederhana yang dibawa oleh Daud dapat dipakai untuk mengalahkan seorang yang begitu luar biasa, seorang raksasa, seorang prajurit yang mengalahkan banyak orang.
Tentu saja semua yang memampukan Daud untuk melakukan itu adalah Roh Allah yang ada dalam dirinya. Tapi kita tahu juga perjalanan hidup dari seorang Raja Daud. Dia juga seorang manusia dan pada waktu itu dia jatuh karena dia berselingkuh dengan Batsheba, dan Daud dengan segala rencana liciknya dia membunuh suami dari Batsheba dan mengambil Batsheba sebagai istri. Daud berusaha menutupi segala dosa dan kesalahannya. Tapi kita juga tahu, dan Daud seharusnya juga tahu, bahwa tidak ada dosa atau kesalahan apapun yang dapat kita tutupi daripada mata Tuhan. Dan dikatakan Daud begitu takut, yang dia takutkan adalah seperti ini. Mazmur 51 ayat 13, Daud mengatakan dia berseru kepada Tuhan, dikatakan janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud mengatakan seperti itu, karena dia tahu tanpa penyertaan roh Allah yang kudus di dalam dirinya, dia bukan apa-apa. Demikian juga saudara dan saya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus berbicara di dalam diri kita. Apa yang menyebabkan kita tidak pernah atau tidak mau dan tidak bisa mendengarkan suara dari Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita. Tapi sebelumnya saudara, saya ajak saudara untuk berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita doa saat ini. Sekali lagi kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur kalau pada hari ini Engkau memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk bersekutu bersama, meskipun melalui online, melalui acara Feast at Home ini. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau dapat menggunakan segala fasilitas apapun untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Pada hari ini kami mengangkat tangan kami. Sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami menyadari kami terbatas dan tanpa Roh-Mu yang kudus dalam diri kami bukan apa-apa. Buka setiap hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama angkat tanganmu saudara. Katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita gali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam Yohanes 16 ayat 7-11 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mengatakan seperti ini kepada murid-muridnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yesus mengatakan hal tersebut kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak pergi, maka penghibur itu, Roh Kudus, Roh Allah, itu tidak akan datang kepada murid-muridnya. Yang terjadi adalah kita tahu peristiwa Pentakosta. Peristiwa di mana para murid mengalami kuasa Roh Kudus. Dilambangkan bahwa ada roh
Ada api yang menyala-nyala di atas kepala murid-murid pada waktu itu. Dan mereka bisa berbicara dengan bahasa asing yang mereka sama sekali tidak kenal. Tapi mari kita tarik ke belakang sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi, saudara. Ketika Yesus wafat di atas kayu salib, murid-murid berada dalam situasi mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang dulunya mereka pergi bersama-sama dengan Yesus. Melihat Yesus melakukan banyak mujizat, melayani banyak orang. Melakukan pelayanan kemana-mana. Sehingga banyak orang yang mau memberikan diri mereka untuk percaya, untuk mengikut Yesus. Tapi semuanya berubah secara drastis ketika Yesus ditangkap dan Yesus akhirnya dibunuh dan wafat di atas kayu salib. Mereka mengurung diri. Mereka takut. Kalau mereka ditangkap dan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh gurunya. Mereka tidak berani lagi mewartakan kabar gembira. Mereka tidak berani lagi untuk mewartakan kebenaran yang Yesus ajarkan kepada mereka. Tapi semua itu berubah drastis ketika peristiwa Pentakosta terjadi, di mana mereka memiliki keberanian untuk keluar dan mewartakan kebenaran. Sungguh perubahan yang luar biasa. Inilah kuasa dari Roh Kudus ketika Roh Kudus sungguh-sungguh diizinkan untuk bekerja. Ketika Roh Kudus sungguh-sungguh diizinkan untuk hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Banyak di antara kita dengan situasi yang kita alami saat ini, roh ketakutan itu menghimpit kita. Membuat kita mempertanyakan Tuhan kadang-kadang. Membuat kita mempertanyakan bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan situasi ekonomi kita. Begitu banyak pikiran, kekhawatiran yang kadang-kadang tidak perlu. Tapi itu membuat kita akhirnya, iman kita akhirnya kita tindih dengan segala ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi saat ini. Itulah kenapa perlu untuk Roh Kudus itu hadir dan bekerja secara aktif di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa saat-saat ini terutama begitu banyak orang yang hidup tanpa menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka masing-masing? Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah some people aren't even aware of Holy Spirit. Jadi banyak sekali, bahkan tidak hanya beberapa, tapi banyak sekali orang-orang yang dibaptis. Dikatakan bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kita tidak aware, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Roh Kudus nyata. Lebih mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk membayangkan sosok dari Allah Bapa, sosok dari Yesus sendiri. Itulah kenapa ketika kita melihat di rumah kita, di gereja, ada salib, ada korpus, kita bisa dengan mudah membayangkan sosok dari Allah Bapa dan Allah Putra. Tapi Roh Kudus sendiri, ketika ditanya bagaimana sosok dari Roh Kudus sendiri, ada yang mengatakan bahwa dilambangkan dengan sosok burung merpati. Ada juga yang dilambangkan dengan sosok api yang membakar semangat kita katanya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kalau kita mengizinkan, kalau kita aware dengan adanya kuasa dari Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa ternyata Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Dalam Kisah 19 ayat 1-3, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya berapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar
bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kembali, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh besar. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sedang mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Yesus sendiri. Bahkan dengan sangat rendah hati, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa membasuh kasutnya pun sesungguhnya aku tidak layak. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia, Yesus, Mesias, itu akan membaptis dengan roh, dengan api, saudara. Dan itulah api Roh Kudus sendiri. Jadi sama seperti orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes pada waktu itu, mereka tidak menyadari. Bagaimana dengan kita? Betul, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi seringkali kita tidak aware dengan keberadaan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika ditanya apakah saudara mengerti kuasa Roh Kudus, seringkali banyak kita mengecilkan arti dari kuasa Roh Kudus. Terutama bagi teman-teman yang mungkin melihat pergerakan karismatik. Seringkali kuasa Roh Kudus dikecilkan dengan hanya sekedar karunia bahasa roh. Bagi orang yang tidak mengerti, pergi ke sebuah persekutuan doa karismatik, kemudian mereka menyaksikan ada orang-orang yang berbahasa roh. Terkadang kita menjadi takut, apa ini? Kita tidak mengerti sama sekali dan kita melihat, aku nggak mau yang Roh Kudus seperti itu. Tapi sesungguhnya saya mau katakan bahwa itu cuma salah satu karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus sendiri adalah terkadang bisa berbicara melalui kata hati kita. Membimbing kita untuk supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sanggup untuk menghibur kita ketika kita mengalami kesusahan atau pergumulan. Roh Kudus memberikan pengharapan kepada kita ketika kita mulai putus asa dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah beberapa orang secara langsung itu menolak kuasa dari Roh Kudus. Kisah 7 ayat 51 sampai 52 mengatakan seperti ini. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang besar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Saudara, ini adalah perkataan dari Stefanus yang kita tahu dia adalah martir yang pertama yang berani untuk menyatakan imannya. Sekalipun banyak yang memusuhi dia, sekalipun dia tahu konsekuensinya, bahwa dia mungkin akan mengalami hal yang sama seperti siapa yang dia sembah, siapa yang dia wartakan, yaitu Yesus Kristus. Tapi dia tetap berani dan dia mengatakan, kenapa kamu selalu menentang Roh Kudus? Dengan kata lain, banyak di antara kita juga, saudara, tanpa kita sadari, mungkin kita tidak berbicara bahwa kita menentang Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan sikap hati kita, bagaimana dengan perbuatan kita sehari-hari? Seringkali apa yang kita lakukan, itu mendukakan roh. Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita dikatakan membunuh orang-orang yang memberitakan tentang kedatangan Yesus. Membunuh dalam hal apa? Ketidakpercayaan kita. Ketidakmampuan kita untuk mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap saudara dan saya. Nah, ada 3 hal yang Roh Kudus dapat lakukan untuk melayani saudara dan saya.
ada 3 hal yang perlu kita mengerti bahwa ternyata Roh Kudus ini bisa membantu kita dalam 3 hal. Yang pertama adalah He will comfort you. The Holy Spirit is called a comforter. And He will comfort you when you are hurting. Ketika saudara terluka, ketika saudara bersedih, ketika saudara putus asa, Dia yang menghibur saudara. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan Yesus berkata, "Aku akan berdoa kepada Bapa dan Dia akan memberikan engkau seorang," kalau dalam bahasa Indonesia seorang penolong, tapi kalau saudara baca di King James Version dikatakan, "And He will give you another comforter that He may abide with you forever." Jadi itu adalah yang pertama, Roh Kudus adalah roh penghibur. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus itu seorang penasehat. Dia yang dapat menunjukkan saudara jalan-jalan mana, advice yang dapat menuntun kita supaya kita benar-benar hidup di jalan yang Tuhan atau Bapa ingin kita lalui. Kita harus ingat Trinitas, bahwa Allah itu ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seringkali kita mengesampingkan Roh Kudus, padahal saya mau katakan Allah Bapa adalah Yesus. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah Yesus dalam bentuk yang lain. Dan kalau kita mengerti kebenaran seperti ini, kita akan tahu ibaratnya Roh Kudus itu seperti GPS. Kemana-mana, terutama di kota besar seperti Jakarta saat ini, banyak di kita yang tidak terlalu mengerti jalan apa, dan kita bisa dengan mudah menggunakan GPS, kita tinggal ketik aja jalan apa gitu ya. Dan ketika kita menjalankan mobil kita, kendaraan kita, maka GPS tersebut akan bersuara, akan menunjukkan jalan yang mana yang harus kita lalui. Pada waktu perjalanan waktu itu pernah kita naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, kita harus melalui jalan tol yang begitu panjang, saudara. Saudara pasti tahu tol Cipali, sekian panjangnya beratus-ratus kilometer saya rasa. Dan kalau itu kita tinggal lurus, GPS-nya nggak ngomong apa-apa. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengharapkan Tuhan berbicara begitu banyak kepada kita. Tapi sesungguhnya kalau memang tidak ada suara atau apapun yang berkata kepada kita, berarti mungkin apa yang jalan yang kita sudah ambil sudah benar. Baru ketika saya harus keluar dari tol tersebut, baru GPS itu akan berkata, "Oh, sebentar lagi kamu harus keluar di pintu tol ini." Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang lembut. Dia tidak memaksakan. Bahkan seringkali kita mengindahkan atau menolak suara dari Roh Kudus. Pernahkah saudara alami bahwa ada momen di mana ada kata-kata dalam hati kita untuk kita menolong orang yang kita lihat pada waktu itu membutuhkan? Ada momen di mana ketika saudara tergoda untuk masuk ke jalur busway, di mana saudara butuh untuk hadir segera dalam suatu rapat yang penting, atau saudara harus mengikuti sebuah kegiatan yang penting. Ada godaan, kemudian ada kata dalam hati saudara yang berkata, "Jangan, itu salah." Tapi berapa banyak di antara kita juga yang akhirnya kita menolak suara tersebut, kita terus-menerus menolak kata tersebut, perkataan tersebut. Dan dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita terus-terus menolak
kata-kata yang membawa kita kepada kebenaran, suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita, maka kelama-kelamaan, maka hati kita menjadi keras dan kita tidak bisa lagi peka atau mendengar suara dari Roh Kudus dalam hati kita, saudara. Itulah yang terjadi pada kita. Itulah kenapa seringkali yang harus kita doakan adalah, Tuhan, lembutkanlah hatiku, supaya aku bisa mendengar suara-Mu berbicara di dalam hatiku dan membawa aku kepada kebenaran firman-Mu. Yesaya 30 ayat 20-21 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Perhatikan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi Roh Kudus akan membimbing saudara dan saya. Tapi sekali lagi, kita manusia, kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Apakah kita mau mengikuti apa kata dari Roh Kudus atau kita menolak dan mengikuti apa yang kita inginkan? Dan yang ketiga adalah the Holy Spirit will convict you. Dia akan meyakinkan saudara untuk berjalan di dalam kebenaran, untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 8-11 dikatakan, dan kalau Ia datang, dan kalau Roh Kudus datang, Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, kita tahu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus berbicara di dalam diri kita? Mungkin langkah yang real, langkah yang nyata yang saudara dan saya bisa lakukan adalah, sudahkah kita memberikan waktu untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita? Banyak yang berpikir bahwa percuma aku baca firman, kayaknya firman ini tidak berbicara, atau saudara mungkin tidak mengerti apa maksud dari firman tersebut. Tapi justru di sanalah saudara, ketika dikatakan bahwa kita bertekun sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk berusaha mengerti Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, suatu saat firman itu sendiri yang akan berbicara dalam diri saudara ketika saudara membutuhkannya. Mungkin apa yang saya bagikan pada hari ini, saudara mungkin terkadang aku belum membutuhkan firman ini, it's okay. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan sekali lagi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika firman itu ditaburkan. Hari ini saudara telah menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara telah tahu bahwa sesungguhnya saudara tidak sendirian di dunia ini. Di dalam perjuangan kita di dunia ini, Yesus sudah menyediakan seorang pribadi yang selalu setia dan menemani kita. Tapi jangan sampai bahwa legacy yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita sia-siakan begitu saja. Gunakan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Untuk apa? Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka mengalami Pentakosta. Roh Kudus membakar semangat mereka untuk mewartakan Injil. Untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang mereka temui. Dan itu adalah tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mewartakan Injil, mewartakan kasih Tuhan.
Caranya gimana? Tidak harus saudara menjadi pembawa firman seperti apa yang saya lakukan saat ini. Jadilah seorang ayah kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang penuh kasih kepada seluruh anggota keluargamu. Jadilah seorang ibu yang sungguh-sungguh mengasihi, merawat anak-anakmu. Pakai dirimu menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang Tuhan percayakan Tuhan kepada saudara saat ini. Kasihilah mertuamu, ampunilah mertuamu. Karena banyak kan mertua dengan menantu yang bermasalah. Tapi saya mau katakan, jadilah menantu yang berbeda dari menantu-menantu yang ada di dunia ini. Tunjukkanlah bahwa tidak selamanya hubungan menantu dan mertua itu buruk. Tunjukkan bahwa saudara memiliki roh Allah di dalam dirimu. Ada kasih di dalam dirimu. Ketika engkau menjadi seorang karyawan, seorang pegawai atau seorang bos, saudara punya perusahaan, jadilah bos yang penuh dengan integritas, penuh dengan dedikasi. Jadilah bos yang menginspirasi orang lain untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang hormat kepada orang tua. Apapun orang tuamu, bagaimanapun sikap mereka kepadamu, teruslah mengasihi. Tunjukkanlah identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri adalah roh yang membawa kedamaian. Saya cuma bermimpi, saya cuma berpikir bahwa kalau semua anak-anak Tuhan yang percaya benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup membawa kedamaian di dunia ini, maka saya melihat bahwa ada harapan bagi dunia ini, ada harapan bagi keluarga kita, ada harapan bagi bangsa kita ini. Karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setelah kedatangan Yesus, orang Kristiani yang hidup baru adalah seorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, dalam kehidupan ini kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, hanya dua pilihan. Apakah kita hidup untuk menuruti atau mengikuti nafsu kedagingan kita, atau kita hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Hanya dua ini, saudara. Dan manakah selama ini yang selalu kita berikan makan sehingga berkembang lebih besar dan menjadi kuat, yang menguasai kehidupan kita? Apakah kedagingan kita yang selama ini kita selalu berikan makan, kita selalu turutin? Maka tidak heran bahwa roh kita akan tertekan dan kedagingan akan menguasai setiap keputusan yang saudara ambil. Atau sebaliknya, apakah saudara mungkin mulai saat ini saudara belajar untuk memberikan makan, menumbuhkan roh, lebih mementingkan roh daripada kedagingan saudara? Maka saya juga akan melihat, saudara juga akan melihat bahwa seseorang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kuasa roh, maka dia akan dengan mudahnya untuk menolak segala godaan-godaan yang ada di dunia ini. Well, itu adalah sebuah keputusan yang mana yang saudara ambil itu adalah kehendak pribadi saudara dan saya. Tapi sekali lagi, saudara, jangan sia-siakan legacy atau warisan yang Tuhan sudah tinggalkan bagi saudara untuk kita bisa menjalani hidup ini dan akhirnya sekali lagi kita mencapai goal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kebangkitan yang kekal bersama dengan Dia. Keinginan berdosa itu pasti akan tetap ada selama kita hidup di dalam daging, saudara. Kita sebagai manusia. Tapi Roh Kudus, ketika kita sekali lagi hidup di dalam roh, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melawan dosa. Pencobaan adalah bukan dosa, tetapi jika pencobaan itu dibuahi, maka perbuatan itu adalah dosa. Dan upah dari dosa itu adalah maut. So it's up to you. Apakah saudara memilih maut atau saudara memilih kehidupan? Dan Yesus, ingat,
Yesus mengasihi saudara dan saya. Tidak ada hal lain yang Dia inginkan selain kebaikan bagi setiap kita yang dikasihinya. Dan kebaikan itu, ultimate goal kita adalah saudara dan saya hidup dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Saya akan tutup dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Mari saat ini kita arahkan hati, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Ketika Engkau pergi, Engkau telah menyediakan kepada kami seorang penghibur, seorang penolong, seorang penasehat yang luar biasa. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mengesampingkan Roh Kudus untuk bekerja dan berkarya dalam hidup dan hati kami. Seringkali kami lebih memilih untuk hidup di dalam kedagingan, menuruti apa kata dunia ini, mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu kami. Tapi kami tahu Engkau selalu menginginkan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak menginginkan kami untuk kami ujungnya adalah maut, tapi Engkau menginginkan kami untuk kami bisa dapat mengalami kehidupan yang kekal seperti yang Engkau janjikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menyatakan bahwa kami ingin hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami. Roh Kudus, biarlah Engkau berkarya di dalam hidup kami. Tunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh, yang harus kami lalui, supaya kami dapat menikmati janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, semoga apa yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi saudara semua. Ingat bahwa sekali lagi, saudara dan saya tidak pernah sendirian, tapi selalu ada Roh Kudus yang siap untuk membimbing saudara, ya, siap untuk memberikan saudara pengharapan dan kuasa dalam hidupmu. Mari saat ini buka hatimu, kita mau sembah Tuhan sekali lagi bersama dengan tim pujian. Kita naikkan pujian kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.